Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat setia BTIKP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan dimanapun pian berada. Kita berjumpa kembali di podcast Bidik Bincang Pendidikan yang dipersembahkan oleh Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, dan tentunya kami akan menghadirkan tamu-tamu istimewa yang bisa menginspirasi, memberikan informasi terkait bagaimana perkembangan teknologi informasi komunikasi, termasuk juga memberikan inspirasi, memotivasi kawan-kawan, sahabat lainnya untuk juga mampu memberikan andil dalam membangun generasi penerus bangsa terutama di bidang pendidikan, dan lebih, terfokus juga bagaimana untuk mengoptimalkan TIK dalam pembelajaran. Tamu kita pada kesempatan kali ini adalah seorang kepala sekolah dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dari Bumi Murakata. Beliau Ibu Endah Dwi Sulistiani SPD yang sudah hadir bersama kami di podcast kita kali ini. Langsung kita sapa Ibu Endah. Selamat pagi, salam jumpa Bu. Selamat pagi Pak, nggih salam kenal. Salam kenal walaupun sudah kenalan tadi sebenarnya. Wah. Kabar baik? Alhamdulillah sehat, luar biasa, semangat sekali diundang di sini bisa berbagi, ya. Kumaha damang? Alhamdulillah. Karena Oke. beliau ini dari Garut terus menetap di Bumi Murakata untuk mendedikasikan, ya, mempertanggungjawabkan kemampuan beliau di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Iya. Terima kasih Bu Endah hadir di podcast kami kali ini. Kita nanti akan berbincang terkait bagaimana keseharian Ibu, perjalanan karirnya, termasuk juga bagaimana perkembangan teknologi informasi komunikasi, digitalisasi pembelajaran di Bumi Merkata. Mupakat rakat seiya sekata, ya, Iya. Hulu Sungai Tengah. Baik, Bu Endah, awalnya nih, tadi kan saya sapa kumaha damang nih, kan berarti sahabat, oh ini orang mana nih? Orang Sunda. Itu ceritanya sampai akhirnya tiba di Barabai di Hulu Sungai Tengah itu bagaimana? Iya, terima kasih kesempatannya ya, sudah diundang di sini. Salam kenal juga sahabat teknologi di Provinsi Kalimantan Selatan. Iya Bapak, pada awalnya saya adalah, menjalin itu komunikasi, kan jaringan internetnya ada banyak ya. Nah, lalu kenalan dengan, salah satu, Salah satu salah satu salah satu salah satu, iya, yang salah ada satu di orang, iya, seseorang, someone gitu, semua yang ada di Barabai. HST ya, lalu akhirnya kenalan. Ternyata, setelah ditelusuri, orang tua kita itu berteman, seperti itu. Lalu terjadilah apa yang seharusnya terjadi. Iya, ini Iya, takdir ya, seperti itu. Jadi jodohku, iya. jadi bisa dikatakan, kenapa bisa saya sampai, di Bumi Murakata, itu adalah, ikut suami. Oh, ikut Nah, suami. seperti Dan itu. sebelumnya ada keinginan memang ke Kalimantan atau seperti apa? Enggak ada keinginan sih, Pak, cuman, pada waktu saya masih kecil ya, Mhm, cita-citanya saya itu nggak pengen berdiam di, kota sendiri. mhm, Saya pengen menjelajah Indonesia. Saya mhm. taunya Kalimantan tuh Indonesia, Iya. kayak gitu. Waktu itu, waktu masih kecil kelas 2 SD itu, Pak, Mhm. saya ingat tuh kelas 2 SD, bilang sama ibu, "Bu, aku pengen keliling Indonesia." "Di mana Mhm. Indonesia?" "Indonesia tuh yang naik pesawat." Iya. Gitu. Tapi mungkin sudah ditakdirkan oleh Allah ya, Mhm. ternyata emang bener naik ke pesawat ke sini dan Iya. termasuk bagian dari Indonesia. Jadi Seperti itu. jadi, memang waktu kecil memang di Garut ya? Iya, waktu Di kecilnya di Garut. Garut. Berteman Gitu. dengan domba, dodol. Karena identik di Iya, sana. seperti itu. Akhirnya ke Kalimantan gitu ya, Iya. pengen tahu nih Bekantan seperti apa. Terbayang nggak Kalimantan itu dulu waktu cita-citanya ke apa, keliling Indonesia lalu ke Kalimantan, terbayang nggak Kalimantan itu seperti apa? Ya, boleh cerita sedikit ya? Ya. Sebenarnya nggak ada bayangan sama sekali, Kalimantan itu seperti apa, yang tahunya Indonesia tuh indah kayak gitu, seperti Mmm, namaku, iya. kayak gitu indah. Habis tuh,
kan dulu waktu kecil tuh yang namanya perempuan ya, anak Mhm. perempuan pasti mainnya Barbie, boneka. Mhm. Pasti ada butik yang mainnya kayak gitu. Mhm mhm Ya di Indonesia itu pasti ada butik. Nah gitu mainannya butik kayak gitu. mhm. Saya tahunya tuh Kalimantan tuh ada banyak butik. Tapi pas Mhm. sekalinya ke sini awal-awal sudah nikah ya, Eee, diboyong ke sini, ah ternyata seperti ini. Baru berapa minggu minta pulang. Iya seperti itu. Terus kata suami ya gimana? Iya, kita LDR-an dulu, Mmm, penyesuaian dulu ya, iya. biar masih seminggu. Kan, kalau di Barabai itu ya, jauh ya dari, Banjarmasin kayak gitu Mhm. ya, lumayan jauh. Di HST itu kan belum ada mall, Iya. belum ada Itu tahun itu. berapa tuh tahun? Tahun 2008, awal 2008. 2008. Mhm. Imbah tuh pasarnya masih yang belum, Mhm. belum berkembang yang seperti sekarang, Mhm. kayak gitu. Terus masih, warga sekitarnya itu yang masih apa, dulu kalau kami tuh, mertua ulun itu Mhm. di daerah Hevia Mhm. seperti itu. Nah di Hevia itu belum ada punya WC sendiri. Oh, pinggir sungai, Iya, ya, nah heeh, itu, daerah pinggir sungai. biarpun saya berasal dari Garut, tapi alhamdulillahnya ulun Garutnya Garut perkotaan. Seperti Tapi itu, sebenarnya Pea nggak ada itu setahu saya tidak itu di tengah kota, tapi memang kan iya namanya hulu sungai kan ada iya sungainya, sungai. heeh. Kan kalau di TV-TV itu kan yang RTCI oke, Oh, itu iya iya kan iya, ada pasar ya pasar kayak ya? gitu. Jadi yang ada di sungai-sungai itu sepanjang sungai itu ulun kira itu Heeh. adalah pasar terapung. Emang Seba nggak ada ya mirip kayak gitu di sana? nggak ada, Oh, ya, di itu Garut nggak ada. Batang Banyu ya, Iya itu Batang? awal awal mulanya Heeh. kayak gitu. Jadi waktu sampai di Barabai Wow, itu beradaptasi dulu, beradaptasi. turun ke sungai. Enggak Enggak ya? enggak sih, nggak mau, nggak berani. Nah, ceritanya hingga akhirnya menjadi guru Iya di Hulu Sungai Tengah, dari guru sekolah SD ITI Al Khair ya awalnya. iya, Ini memang basic-nya, sarjana pendidikan ya sebelumnya atau berkuliah ketika di Hulu Sungai Tengah, di nah, Barabai? kebetulan, background itu adalah keuangan. Sarjana ekonomi, Iya, keuangan, akuntan? ekonomi aja sih, Mhm mhm. ekonomi. Nah, karena di situ, ke HST, habis itu kan ikut summit tadi ya, Mmm, ikut summit, habis lulus kuliah ikut summit, di HSD itu ada penerimaan PNS, mhm. yang dari ekonomi itu terbatas. Yang dari Mmm, ekonomi terbatas, lalu nggak pernah lulus nih kisahnya ya, mhm. nggak pernah lulus daftar PNS-nya Karena kan kuotanya memang iya, sedikit, beda dengan guru tenaga nah kesehatan iya, ya. habis itu, di Al Khair, kan di Al Khair itu baru perintis ya, Mmm, merintis, waktu itu mhm adalah perintis. Dari untuk semua, background-nya kayak diterima aja, cuman mhm diutamakan tetap dari PGSD, mhm cuman waktu itu saya masuk ke situ, mhm masuk ke Al Khair. Nah setelah masuk ke Al Khair, habis itu saya nyambi kuliah, banting mhm setir ke mhm pendidikan. mhm. Jadi kuliah saya yang kedua itu sambil menghonor di Al Khair, Baik, iya seperti sebagai itu. guru yayasan, Sebagai guru sebagai yayasan, ustazah saat itu ya, sebagai ustazah. ustazah. Itu berapa tahun itu? Mulai dari 2008 sampai 2018. Cukup lama ya, Cukup lama, cukup ya, lama mhm. dan akhirnya mendaftar menjadi Mendaftar PNS? ya ikut ikut lagi Mhm di, pendaftaran di tahun 2018 ya, mhm 2018 ada pembukaan, PNS, ikut lagi di situ dan alhamdulillahnya, lulus dengan di background-nya yang pendidikan tadi. iya, Iya, heeh. seperti itu. Sepertinya tidak sengaja ya menjadi guru itu ya? Cuman, emang dasar dari awal, dari kecil itu, ada tolak belakang ya antara orang tua saya, Mhm. abah dan mama itu berbeda. Kalau abah itu lebih, menyarankan ke ekonomi tadi. Mmm, Kalau mhm. mama ulun, ibu itu lebih menyarankan ke pendidikan. Mhm. Nah, cuman kan zaman dulu, zaman waktunya abah jadi ASN itu, Mhm. kan tunjangannya itu masih yang, Ya, untuk guru masih ya untuk sedikit. guru. Jadi abang nggak ngizinin untuk kuliah di itu, tapi Mhm. ternyata doa mama lebih kuat daripada doa abah, gitu. Udah, tapi ini kan ya, kemudian akhirnya dari pengalaman Anda sekian tahun di Al Khair itu akhirnya Anda bekerja di sekolah
dasar ya. Iya, di sekolah Utamanya di awalnya itu di SD Mangunang. Pangunang itu Iya. cukup jauh dari kota. Lumayan jauh dari kota, kalau ditempuh dari, ditempuh dengan sepeda motor yang kemampuan ulun, itu sekitar 30, 40 menit. Kalau santai ya seperti itu, kalau cepet ya 30 menit, seperti itu. Dan itu lumayan, kalau pas awal-awal tahun 2018 itu belum beraspal ya, masih batu-batu kayak itu, susunan batu-batu tapi belum beraspal. Itu berapa kali, naiknya kayak gitu, seperti itu. Ya. Lumayan ya. Lumayan. Itu Iya. 4 itu dari rumah ya Dari artinya. rumah, Tidak ada rumah dinas atau apa, tapi pengalaman seperti itu sangat berharga ketika sangat Anda berharga sekali. semakin mendekati ke berapa kali mutasi? Mutasi 1, 2, 3, 4, 5 terakhir yang Lima. yang di Barabe Timur. Dan akhirnya menjadi kepala sekolah di Kepala sekolah di SD Negeri 1 Barabe Timur. SD 1 Barabai Timur. Iya. SD Anggrek. SD dulunya SD Anggrek. Saya alumni SDN Anggrek Barabai Timur 1. Oke, kasih salam dulu buat. Halo. Saya bangga jadi alumni SDN Barabai Timur 1. Ya, yes. Baik, saat ini saya lihat dari CV itu kan profil banyak sekali menggeluti berbagai kegiatan yang berhubungan dengan teknologi pendidikan. Kenapa tertarik ke arah sana? Pada awalnya kami diangkat itu tahun 2018 penerimaan, 2019 masuk kerja ya. Nah, pada bertepatan dengan itu terjadi COVID-19 itu ya, COVID yang itu. Dan mau tidak mau harus mengharuskan siswanya belajar di rumah. Nah, karena ulun ada di kota, rumahnya di kota, melihat di sekeliling itu anak-anak yang sekolah di kota itu bisa melakukan pembelajaran daring. Nah, seperti itu. Kalau di sekolah ulun yang di Mangunang tadi, jangankan untuk pembelajaran daring, handphone orang tuanya nggak punya, jaringan internetnya juga lumayan lelah kayak gitu ya, bukannya lelah lagi. Handphone itu baru handphone yang tit, halo ya kayak gitu. Yang jadul ya. Yang gitu. Nah, dari situ muncul keinginan diri sendiri, kayak apa ini bisa membawa anak murid ulun bisa seperti mereka yang ada di kota. Lalu ada cari-cari browsing di internet seperti itu, program-program Kemendikbud, Ristek ya waktu itu. Habis itu ikut ada BIMTEK yang ada di provinsi juga, yang ada di kabupaten. Itu pertama ikut itu pada waktu itu adalah ada program dari BTKIP yang namanya itu Kain Master yang bikin video pakai layar hijau itu. Nah, berbekal ilmu yang saya dapat dari pelatihan BIMTEK BTIKP tadi, saya ikut pembatik, Pak. Ikut pembatik yang ada di Kemendikbudristek. Akhirnya melalui segala proses bisa masuk ke level 4 sahabat teknologi di situ. Level 4 ya? Iya, level 4. Biasanya banyak yang level 1, level 2 biasanya sudah berjatuhan. Iya. Nah, setelah itu ya, setelah masuk ke sahabat teknologi itu diharuskan melakukan pengimbasan. Cuman waktu itu saya merasa belum punya koneksi yang panjang, koneksi yang luas, belum punya. Jaringan maksudnya dengan komunitas-komunitas. Iya, dengan komunitas-komunitas belum ada. Saya perlu nih gimana mengaplikasikan ilmu yang saya dapat itu ke anak murid kalau saya nggak punya jaringan, saya nggak punya dukungan, istilahnya seperti itu. Lalu saya di Kemendikbud itu mencoba mencari informasi lagi, ada yang namanya program Revo, ya GMT itu ya, gitu ya, Google Master Trainer itu, ikut itu, setelah itu baru kan itu juga ada pengimbasannya juga kan, tugasnya ada pengimbasan. Lalu merambah ke dinas pendidikan, gimana menjalin koneksinya itu ke dinas pendidikan. Waktu itu waktu COVID yang tadi. Karena Anda di Mangunang ya kan, jadi saya tahu persis kondisinya seperti apa. Jadi memang agak jauh dengan pusat kota, dengan kantor dinas pendidikan. Jadi susah artinya. Tapi tetap berusaha berusaha. Waktu itu Kemendikbud ada mengeluarkan TV edukasi yang itu yang waktu COVID itu ya. Pembelajaran jarak jauh dengan Zoom dengan segala macam. Nah,
Di Kemendikbud dengan Revo tadi ada melakukan pembelajaran jarak jauhnya dengan Google Meet, nah kayak gitu. Saya coba itu, ternyata tidak bisa. Tidak bisa karena di sekolah itu orang tuanya tidak mempunyai HP, tidak punya HP yang Android itu nggak punya, kan punyanya tadi yang HP tadi. Habis itu berbekal ilmu yang dari BTIKP tadi, saya bikin sendiri, video sendiri, sendiri, baru mengajak orang tuanya di sana, gimana kalau nanti kita bikin ini, nanti saya share di sini, nah kayak gitu. Nggak bisa pembelajaran jarak jauh, akhirnya kami di sekolah itu memutuskan untuk melakukan pembelajaran tatap muka, tapi dengan bergilir 5 siswa, yaitu tadi dengan mempertontonkan hasil punya sendiri. Jadi video-video sendiri, dipakai untuk sendiri, baru seperti itu. Oh, jadi itu akhirnya ilmu yang Anda pelajari tadi ya, Iya, dari TKP awal tadi, iya, master tadi, iya, itu sangat membantu ternyata. sangat membantu, iya sangat. Nggak terbayang bikin video ya awalnya. Nggak terbayang. Waktu itu Pak, kalau dari BTKIP itu memfasilitasi background-nya tuh kan yang bagus ya, yang set kayak gitu. Kami pakai kerudung. Ya itu Yang kata. penting hijau. Yang penting hijau. Ada yang tangannya kepotong, ada yang penting ya inilah untuk siswaku ya kayak gitu. Gimana caranya siswaku nggak ketinggalan dengan yang lain. Dan alhamdulillahnya setelah 2020 tuh masih COVID ya, belum bisa pembelajaran tatap muka secara langsung, belum optimal. Itu kami mulai mengajak, pihak sekolah mulai mengajak ke orang tua murid yang lumayan tingkat ekonominya untuk membeli Android. Nah, gimana? Habis itu kita melalui WA pembelajarannya. Kita mulai sudah mulai medsos kayak gitu, diajarin orang tuanya. Mau tidak mau akhirnya memang banyak sih ya yang awal tidak punya HP Android. Iya, kebutuhan. Harus ya untuk pembelajaran anak-anak ya mau tidak mau ya tadi Iya. salah satunya terpaksa membeli. Iya, bahkan pernah ada persepsi dari orang tua murid tuh, anak ulun Bu nggak pacang ngelanjutin SMP. Nah itu tantangan terberat itu. Ya cuman tetap melalui proses pendekatan bahwa ini bukan untuk disiapkan di jenjang berikutnya, tapi ini untuk yang sekarang dulu. Kita menikmati dulu, memprosesakan dulu yang ini dulu. Ada persepsi bahwa Iya, nggak perlu. juga cukup ini aja ya. Cuman itu tadi karena kami sudah punya tekad dari sekolah itu sendiri, bahwasanya setiap sesuatu pasti akan ada kerikil-kerikil kecil kayak gitu. Tetap aja kita jalan, tetap aja kita share, video-video itu di-share di grup WA seperti itu. Oh iya, Iya. luar biasa ya. Iya, akhirnya di tahun 2021 dapat Chromebook. Dapat bantuan Chromebook. Cuman tantangannya, gimana ini Chromebook bisa main, bisa nyala, padahal nggak ada internet. Iya. Itu. 2021 masih susah akses di situ. Masih susah. Biarpun ada, IndiHome nggak ada. Jadi pakai HP, mengandalkan HP kayak gitu. Jadi tethering atau hotspot di HP saja. HP, iya. Dan itu pun pilihan kartunya harus selektif. Oh, providernya Iya. harus menyesuaikan Iya. kondisi di sana. Iya. Kadang hari ini Telkomsel lancar, besok belum tentu. Jadi ulun pribadi kemarin sempat bermodal 3 sampai 4 HP. Jadi satu ulun pasang Telkomsel, satunya XL, satunya Mentari, satunya M3. Jadi ketika mau main Chromebook saya pasang itu. Semuanya disebutin. Iya. Ya, saya pasang di ini Pak, di apa itu, plafon itu apa, jendela. Oh, Digantung HP-nya. Nah, iya. HP-nya digantung. Iya, Supaya itu. nyampe ke semua ya. Semua nyampe ke semua. Tapi akhirnya bisa ya. Akhirnya Dan bisa. akhirnya Anda ditempatkan di sekolah yang Iya. Itu wallahu baik sih alam gitu ya, kenapa. sampai sekolah baik. Ini salah satu sekolah yang baik di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Iya. Bagaimana menurut Anda baik itu dukungan pemerintah daerah termasuk juga terkait dengan saat ini digitalisasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah berkembang dengan pesat di tengah kondisi yang di Mangunang saja kan cukup sulit tuh Iya. prasarana ya
Bayangkan yang lebih di ujung-ujung sana, ini bagaimana melihatnya? Ya setelah adanya Covid tadi ya, tidak menutup, mata bahwa perkembangan teknologi itu semakin pesat, pembelajarannya juga sudah semakin modern, aplikasi-aplikasinya juga, luar biasa seperti itu. Eee, itu dimulai dari, tentunya ya dari kabupaten itu mencanangkan atau memprogramkan dengan adanya itu tadi digitalisasi pendidikan. Nah, dari digitalisasi pendidikan itu tadi, kami sekolah-sekolah itu diminta untuk bikin web web sekolah, tapi berbasis yang gratisan dulu. Nah, itu kan kita sudah punya Belajar ID tuh, ya sudah punya Belajar ID. Nah, dari situ kita memanfaatkan di situ, memanfaatkan Belajar ID. Itu kan ada Google Sheet, ya kita pakai webnya pakai Google Sheet, ada IG juga sudah merebak kan kalau di kota-kota IG nggak masalah ya, IG, Facebook. Nah, di situ Jadi medsos dipakai juga, iya. web juga ya? Awalnya dari situ, digitalisasinya itu. Ya, pokoknya semuanya berlatar belakang dari yang adanya Covid tadi. Dengan perkembangan zaman, habis itu dari, informasi-informasi, terkadang tuh yang di kota ya, orang tua itu, literasinya literasi kalau ditampilkan di dalam surat, kertas pemberitahuan, itu biasanya jarang dibaca atau dipotret kayak gitu ya. Nah, kami mencoba, dari sekolah kami mencoba yang tadi bikin web gratis tadi, jadi informasi itu kami share di situ. Dari, informasi informasi tentang pembelajaran, tentang, dokumentasi pembelajaran. Nah itu kan, sudah zamannya ya, tidak tabu lagi untuk setiap pembelajaran tuh dipotret apa nah itu. Kalau dulu masih setornya masih lewat WA. Iya. Nah, masih WA. Nah, cuman ada yang protes, "Ibu ya kirim WA terus, Tidak. menghibaki memori." Iya. Apalagi yang Android-nya yang tadi yang baru beli tapi yang, masih jangkauannya. Iya. Itu tadi. Ah, bikin ini, gimana nih anunya, mikir lagi kayak gitu, oh bikin ini, ya Jadi ada seperti itu. terobosan, ada Iya inovasi yang dilakukan oleh, sekolah iya, gitu ya, heeh, dalam rangka membuat lebih nyaman iya peserta didik tadi tapi tujuan pembelajaran diupayakan bisa tercapai juga iya, seperti itu. inggih, Itu yang sebenarnya yang penting tuh ya dan itu dilakukan oleh ibu dan kawan-kawan ya iya. di sekolah. Terus kawan-kawan seperti apa di sekolah? Kawan-kawan di sekolah kalau yang di Mangunang tadi ya, di Mangunang tadi sangat mendukung penuh ya dibawa ke kegiatan. Berawal dari kegiatan yang pengimbasan tadi, nah di situ saya mulai membangun tim. Mmm, Nah, eee, jejaringnya sudah mulai. jejaringnya sudah mulai. Jadi kan merambah ke kabupaten tuh tadi kan ya, kolaborasi dengan Bapak Kepala Dinas, kolaborasi dengan pihak-pihak, organisasi-organisasi pendidikan lainnya, gimana caranya, bisa melakukan suksesnya pengimbasan. Melewati KKG, melewati, K3S, itu semuanya dijalankan kayak gitu. Bertahap kami melakukan, pertahapan, tapi ya itu tadi, setiap sesuatu pasti yang baru dimulai pasti ada aja kayak gitu. Jadi tetap aja jalan, siapa yang mau ikut ya ayo kita belajar bareng-bareng, kita sama-sama kayak gitu, yang ada ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Oke, nah berarti, yang tidak mau ikut, ya biarkan saja. Biar dulu nggak Diajak-ajak apa-apa, terus, diajak tetep, ada tantangan juga sebenarnya ada ada tantangan, kawan-kawan. iya, kalau sekarang kan kalau yang sekarang ya, yang tahun 2023, 2024 ini kan zamannya kombel ya, Mhm, sudah setiap sekolah punya agen, mhm, cuma agen perubahan namanya itu. iya. Kalau kami dahulu di pas waktu habis Covid itu belum ada, jadi waktu melakukan pengimbasan itu pasti susah. Ada juga yang, kemarin itu nggak ngizinin untuk melakukan pengimbasan, cuman ya tetep aja jalan, gimana Yang kita ngizinin belum mengizinin. belum mengizinkan. Belum. Belum ngizinin karena, berbentrok dengan kegiatan apa, kenapa, kayak gitu. Setiap sekolah kan pasti punya kegiatan dan Agenda. programnya masing-masing, nggih. Tapi ya nggak apa-apa, kami jalan aja dimanapun itu ya. Bahkan ada yang, kami itu pernah, sharing se-Indonesia dengan komunitas Belajar ID se-Indonesia, gimana sih cara melakukan penglimbasan? Nggak apa-apa, ketemu satu guru, lakukan Mmm, penglimbasan. Nah, seperti itu juga kami di HST.
Jadi masing-masing guru itu, awalnya itu yang ikut program GMT itu di HS itu cuman, 2 tapi sampai 3 guru. Nah, ulun, ada teman saya 2 termasuk Pak Iwan yang tadi, yang Pak anu tadi. Kenal Pak Iwan. Iya, Pak Iwan tadi. Habis itu, melakukan pendekatan-pendekatan, pengembasan-pengembasan itu baik, yang personal maupun yang melalui yang forum-forum tadi, akhirnya banyak. Terus diarahkan, "Teman-teman, pian bisa ikut di kegiatan Kemendikbud nih, yang ini yang ini yang ini," kayak gitu. Jadi mulai open mind, heeh, pemikiran mulai terbuka, lalu mereka ikut. Akhirnya komunitasnya semakin besar dan, alhamdulillah sekarang sudah difasilitasi atau diwadahi oleh kabupaten, Iya. seperti itu. Dan Anda ini juga kokapten ya? Alhamdulillah. Apa tugas kokapten untuk yang ngajak seperti itu atau bagaimana? Nah, sebenarnya untuk kokapten ini pada awalnya, kokapten kami yang pertama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini adalah Pak Iwan Ridani. Nah, habis itu Pak Iwan Ridani, ada mengalami sesuatu hal, lalu ke regenerasi. Ya, regenerasi berikutnya adalah saya. Nah, kebetulan karena, saya itu yang tadi ya, orangnya tipenya tidak mau diem, habis itu bila melihat sesuatu yang ini kok gini, ini gini, aku harus seperti itu, kayak gitu. Jadi mulailah itu melalui pendekatan-pendekatan dan emang, salah satu tugas Kokapten adalah merambah dan mengajak dan, menyatukan semua yang ada di kabupaten itu untuk itu. Ya luar biasa, Hulu Sungai Tengah itu beberapa kali saya lihat dari prestasi-prestasi yang berhubungan dengan digitalisasi pembelajaran ini cukup menonjol. Jawara Belajar ID ya, kemudian Alhamdulillah. transformasi digital. Ini beberapa kali di prestasi nasional ini, ya Alhamdulillah. artinya dukungan pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Kebudayaannya cukup besar ya. Iya. Itu memang dirasakan dulu. Iya, karena, berawal dari tadi ya, kita sama-sama baik itu dari guru, dari satuan pendidikannya, dari kepala dinasnya juga, apalagi kepala dinasnya ya, melihat dari bahwasanya, eee, digitalisasi itu sangat penting untuk sekarang. Nah, seperti itu. Melihat dari itu, berkaca dari situ, kami bekerja bersama-sama membangun bagaimana, proses digitalisasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu terjadi. Jadi dahulu itu digitalisasinya itu dimulai dari, yang tadi membangun medsos tadi kan, habis itu merambah ke ulangan berbasis Android, tapi tidak semua ya, belum semua bisa melakukan itu. Cuman kami coba berawal dari, berbekal dari pelatihan-pelatihan yang tadi, kami membawa nih dari guru-guru itu, kita coba pakai yang ini. Tujuannya dengan, salah satunya adalah menghemat anggaran. Iya. Ya, sekolah kalau ulangan pakai kertas kan Iya. pakai biaya fotokopi dan segala macamnya. Nah, dengan adanya yang itu, anggarannya mulai tersisit, bisa dikelainakan kayak itu untuk program yang lain. Apalagi, setelah kurikulum merdeka kan ada yang namanya program P5. Nah, di situ, Iya. terkolaborasilah akhirnya. Ya, untuk pemerintah daerah sendiri, dari kami tadi, dari komunitas-komunitas yang kami bentuk tadi, difasilitasi, diwadahi oleh, Bapak Kepala Dinas yang namanya tim digitalisasi, Pak. Iya, jadi, Pak Kadis itu membentuk tim digitalisasi dari orang-orangnya ya dari kami, dari komunitas tadi. Akhirnya ya itu, dengan adanya tugas-tugas atau, kewajiban-kewajiban yang harus kami lakukan untuk kabupaten, Ya, untuk ini ya, dukungan luar biasa dari Dinas Pendidikan itu sangat penting untuk perkembangan digitalisasi di daerah. Iya, Tidak, kalau tadi kan diawali dengan web yang Iya, sederhana saja, yang sederhana karena tadi. menyesuaikan dengan kondisi saat itu yang terjadi. Ada tidak inovasi yang lain mungkin yang khusus itu akan dimunculkan atau akan dijalankan atau saat ini sudah dijalankan? Inovasinya, Pak, dari kami kemarin itu yang pertama adalah pemerintah daerah tadi melakukan kerjasama dengan Google ya, lalu muncullah sekolah KSRG di Kabupaten. Kandidat sekolah rujukan Google, baru kandidat. Mudah-mudahan menyudahi sekolahnya ya. Oke. Orang yang ya Heeh. JMP-nya selesai, Iya. ada beberapa
Ya, minta doanya untuk semuanya juga bahwasanya kami di HST itu, menuju SRG. Iya, Oh, ini iya. masih Ada kandidat. berapa sekolah rencana? Baru satu, dan rencananya tahun ini menyusul lagi 2 sekolah dari jenjang SD. Kalau yang sekarang ada itu dari jenjang SMP, tahun ini insya Allah 2 sekolah dari jenjang SD. Karena Iya. memang kan ada sekian Chromebook dimiliki, berarti Iya, salah satu seperti itu ya. iya iya, seperti Kemudian itu. gurunya juga ikut apa trainingnya di Google gitu kan, trainer berapa orang kan ada Iya. beberapa. Nah, inovasinya tadi yang ada di komunitas kami, setelah melakukan kerjasama dengan Google tadi, dari komunitas kami mengusulkan adanya dashboard digitalisasi pendidikan. Nah, dari dashboard digitalisasi pendidikan itu adalah yang menjadi PIC-nya adalah tim digitalisasi yang dibentuk oleh Pak Kadis tadi. Ya, PIC-nya. Jadi di situ, tim digitalisasi tadi berkewajiban menjaga pertumbuhan daripada dashboard pendidikan. Dan hebatnya, luar biasanya sekali lagi, dashboard tadi diresmikan langsung oleh Pak Bupati. Iya, jadi luar biasa bagi kami yang ada Ketika di launching itu Pak Bupati langsung. Pak Bupati langsung, iya. Luar biasanya bagi kami ya yang ada di daerah Unjut ya istilahnya seperti Tengah itu. kan harusnya tengah. Iya, iya seperti itu. Jadi di dashboard pendidikan tadi, ada persebaran sertifikasinya dari pendidiknya, ada karya bukti karyanya. Bukti karya itu bukan dari guru saja, tapi juga berasal dari peserta didik. Jadi kami, para guru itu para guru, selain berkewajiban untuk mengimbaskan kepada guru, juga mengimbaskan kepada peserta didik. Jadi, biasanya ada peserta didik itu yang kurang percaya diri ketika menyampaikan secara lisan. Nah, kami coba untuk memasukkan karyanya mereka di dashboard itu tadi. Seperti Itu bisa itu. diakses secara umum. Bisa diakses secara umum. Inggih. Jadi bahasa beliau tadi walaupun diwujud tetapi Iya. terus cumungut. Iya. Dan tim digitalisasi Unjut tadi ya, iya beliau Unjut. ini lebih baraba, lebih banjir daripada orang baraba aja. Iya. Tim digitalisasi tadi Pak, tidak hanya di kabupaten, dari kami juga melakukan yang namanya tim digitalisasi kecamatan. Jadi kami sudah insya Berapa kecamatan di Plus itu? di Hulu Sulteng Tengah itu ada berapa kecamatan ya? Heeh. 13 atau 13 kecamatan. Iya, 13 kecamatan. Nah, setiap kecamatan itu iya, alumni. Iya, 13 kecamatan. Di 13 kecamatan tadi kami mempunyai tim digitalisasi. Jadi setiap informasi ataupun pelatihan-pelatihan apa yang akan kami lakukan, biasanya kami informasikan ke tim digitalisasi tadi. Nah, tim digitalisasi yang ada di kecamatan, mereka akan melakukan pengimbasannya di kecamatan mereka, baru mereka akan terjunkan ke peserta didik. Peserta didik nanti sama-sama kita ngisi di dashboard pendidikan tadi. Ya, seperti itu. Nah, biasanya dari beberapa narasumber sih atau mungkin saya kurang menggali, biasanya hanya ada tim di tingkat kabupaten atau kota. Iya. Atau saya tidak terlalu di dalam sih asal memang tidak disebutkan, tapi ini sangat baik sepertinya jika tim digitalisasi ini tidak hanya di level kota, Iya. level kabupaten, tapi juga sampai ke kecamatan. Kalau bahkan perlu mungkin kalau sekolah dasar misalnya pergugus. Iya, pergugus. Tim kecilnya. Tim kecilnya, iya, sekolah. Itu yang Iya. penting gitu ya, Iya. percepatan. Siap. Nah, menariknya kita kembali sedikit mengulang, Ibu Enda ini awalnya itu akhirnya terjun ke dunia teknologi informasi komunikasi di bidang pendidikan ini karena belajar di BTIKP. Iya. Kesan awalnya saat itu apa? Kan sumber belajar terbatas. Mungkin perangkat juga terbatas. Tiba-tiba diundang ada sebagai peserta belajar. Itu kan HP apalagi kayak master kan perlu HP, speknya juga agak lebih tinggi. Itu bagaimana kesannya? Kesan pertama karena emang dasar, pengen belajar ya, pengen menghadirkan sesuatu yang beda untuk peserta didiknya, apapun akan dilakukan. Termasuk Langsung jadi talent-nya, langsung jadi ini atau kameramen dulu? Enggak, waktu belajar itu adalah, waktu pendidikannya, BIMTEK-nya atau pelatihannya itu kami berkelompok. Ada yang menjadi talent, ada yang menjadi, kameramen, ada yang edit naskah,
ada yang segala macam, itu enak, lebih enak. Nah, pas waktu terjun terjun ke lapangan, ke sekolah, itu apa-apa sendiri. Seperti itu. Jadi tetap aja dijalani pas prosesnya dari BTKP juga enjoy, tetap aja dilakukan, kekurangan-kekurangan itu tetap aja di apapun kita manfaatkan, ya diterima Kayak dengan kami baik. sangat senang BTKP itu membawa tempat di hati para bukan alumninya ya, tapi para guru-guru di Kalimantan Selatan terutama karena bisa membersamai mereka. Iya, Itu yang kita inginkan. Apa yang kami pikirkan BTKP bisa bermanfaat iya, untuk pendidikan. Kalau tadi disampaikan belajar chemistry ini bisa iya, merasakan dampaknya memang terasa ya iya, ya dengan teknologi ini. Jadi kita bersyukur dari BTKP. Mudah-mudahan nanti ada kegiatan lagi bisa. Kan sudah kepala sekolah nih. Jadi gurunya dan perlu digarisbawahi nih, bukan hanya untuk muridnya ya, yang bekal dari BTKIP tadi, untuk saya pribadi, bukan hanya bekal untuk apa yang saya berikan kepada peserta didik saya, tapi juga menunjang karir saya. oh iya, nah, ini Iya seperti itu, berawal dari berawal dari tadi iya, kerudung warna hijau. seperti itu, iya, Akhirnya prestasi banyak diraih, pencapaian-pencapaian dalam teknologi akhirnya bisa didapatkan dan memang itu salah satu memang tugas pokok fungsinya dari di PIKP Provinsi Kalimantan Selatan. iya, Bagaimana memaksimalkan PIKI di pendidikan itu yang sebenarnya PIKP inginkan. Ya, kita harapkan nanti guru-guru dari Universitas Sumatera Tengah ya jangan masalah walaupun di ujung mana iya. itu terus belajar. Silakan BTKP ini welcome gitu, terbuka lebar untuk belajar ke sini atau BTKP diundang ke sana. Sering ya, pernah juga ya setiap tahun Eee, BTKP Kak biasanya. senangnya dengan BTIKP ini, dia tidak menunjuk peserta pelatihannya tuh itu aja. Nah, BTKP ini melakukan, rolling peserta. Jadi peserta yang tahun ini ikut, dia tahun depan pasti akan ada kuncinya, gemboknya yang iya, yang sudah terdaftar. Jadi BTKP akan memberikan kesempatan kepada orang lain dulu untuk nah seperti itu. Jadi tidak hanya ini itu Iya, saja kalau zaman dulu kan ya. yang berangkat itu Dan terus. ada salah satu sebabnya juga, Iya. misalnya ketika kami undang nih dari BTKP mengundang, surat langsung yang ditunjuk itu, yang lain ditunjuk nggak mau. Nah, Nah hitam aja yang terbisa. Nah, itu padahal iya kita itu. maunya yang nggak Nah, begitu paham itu yang diikutkan. Nah, itu iya. salah satunya. Tapi sekarang mungkin nggak buat. Iya, sudah open mind ya, heeh, Baik, terakhir Ibu Endah. Kak Endah. Ini namanya beliau pakai E. Tapi kalau orang Baraba jadi Indah. iya. Bu Endah, ada cita-cita mungkin lagi yang ingin. Ini kan jadi ke kepala sekolah nih. Ya, ada cita-citanya mungkin lagi yang ingin diwujudkan di sekolah saat ini di satuan pendidikan saat ini, termasuk harapan-harapan Anda ke depannya terkait bagaimana digitalisasi di Hulu Sungai Tengah ini diimplementasikan. Ya, harapan untuk satuan pendidikan saya terutama guru-guru saya ya, tidak patah semangat apapun yang terjadi di sana, apapun kondisinya kita manfaatkan, kita berdayakan apa yang ada yang kita punya. Kita maksimalkan untuk memfasilitasi kebutuhan belajar murid. Terutama yang ini adalah, kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah, kodrat zaman dan kodrat alam. Nah, kodrat alamnya adalah kearifan lokal yang ada di sekolah itu sendiri, kodrat zamannya adalah sekarang itu sudah berbasis serba teknologi. Ya, saya harapkan guru-guru saya yang ada di SD Negeri 1 Barabai Timur itu tetap mengikuti perkembangan zaman walaupun, dengan adanya keterbatasan-keterbatasan yang ataupun tantangan-tantangan yang mungkin akan dihadapinya. Termasuk juga di sekolah-sekolah yang lain. Iya, terus lah. Untuk harapan sebagai di kabupaten, warga kabupaten tentunya harapannya tidak hanya sekolah ulun saja, apalagi, dengan adanya program dari Pak Kadis maupun Pak Bupati tadi bahwasanya akan ada sekolah rujukan Google, saya harapannya bukan, sekolah yang 2 itu saja, tapi nanti ke depannya akan ada sekolah-sekolah yang berbasis digital lagi, seperti itu. Dan tentunya harus dimulai dari sekarang, dari diri sendiri dulu, bagaimana kita mengupayakan, memantaskan diri di mengikuti digitalisasi itu dan tentunya digitalisasi, tadi tidak, menjadi hal tabu untuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
dan tidak ketinggalan dengan yang ada di Jakarta dah. Oh, ya. Seperti itu. Berarti dulunya bukan di Kalimantan tapi pengen ke Jakarta. Iya. Yang penting ya, tapi Iya yang di dong. Kalimantan. Iya. Disinilah jodohnya dan disinilah takdir Ibu Endah untuk mengabdikan diri menjadi seorang guru yang diberi tambahan sebagai tugas sebagai kepala sekolah untuk membantu menciptakan generasi-generasi murakkata yang lebih baik, lebih berkilau ke depannya. Amin. Terima Iya. kasih banyak Bu Endah atas kesempatannya hadir, sudah berbagi dengan kami. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini bisa menginspirasi kawan-kawan sahabat BTIKP dimanapun berada. Sehat selalu Bu ya. Salam Amin. untuk keluarga, salam untuk kawan-kawan, salam untuk guru-guru di SMA Timur 1. Siap. Ya. Iya, terima kasih kembali. Sehat selalu. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, terima kasih kembali. Ya sahabat BTKP dimanapun berada, demikian tadi perbincangan singkat saya bersama Ibu Endah, Kepala Sekolah SDN 1 Merambai Timur yang juga merupakan co-kapten belajar di Pondok Tengah, dan semoga apa yang kami perbincangan tadi bisa menginspirasi, bisa memotivasi bagaimana nantinya digitalisasi belajar yang benar-benar bisa dioptimalkan di daerah masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa dengan narasumber hebat berikutnya. Minum Bu. Ya.